Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian ini dengan membaca suratul Fatihah yang fadilahnya, sawabnya kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan. Di antara saudara kita yang sekarang sedang diganjar sakit itu Ibu Camat, salah seorang yang sangat concern dengan pengajian kita. Kemudian juga Pak Didin Tawes, tapi saya lihat alhamdulillah beliau sudah bisa sampai di sini, sudah bergabung lagi walaupun dengan jalan tertatih-tatih. Juga tentu keluarga kita masing-masing di kediaman. Mereka yang sedang menuntut ilmu, semoga dimudahkan mengajinya, sekolahnya. Yang sedang mencari pekerjaan dimudahkan hasilnya, dan yang dapat rezeki Allah mudahkan untuk mempergunakannya di jalan Allah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita sering membaca ayat di dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Waman, dan siapa saja, nu'ammir, yang memanjangkan umur, siapa kami, hu akan siman, nunakishu, kami akan mengembalikan dia kepada lemahnya, fil khalqi, di dalam penciptaan. Ayat berapa itu? Ayat 68 ya. Ya, betul. Wa man nu'ammirhu, dan siapa saja yang kami berikan umur panjang, nunakishu, kami kembalikan kepada semula, fil khalqi, dalam ciptaan, mengembalikan dia dalam ciptaan. Afala yaqilun, apakah mereka itu tidak pernah memikirkan? Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tugas kita berkumpul bersama itu saling mendukung dalam mengerjakan kebaikan, saling mencegah dalam melakukan keburukan, saling mengingatkan jika kita jatuh dalam kelalaian. Supaya apa? Supaya kita semua selamat di hari kemudian. Kata nu'ammirhu, ta'mir, ammara yu'ammiru ta'miran, itu biasanya digunakan untuk makna meriah, hangat, ramai. Ada istilah ta'mirul masjid, artinya apa? Memakmurkan masjid. Nah, orang yang umurnya panjang di sini nu'ammir, kami buat berumur. Derivatnya sama katanya itu. Kenapa? Karena biasa dalam hidup ini manusia dari tahapan yang paling sepi, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa makan, itu kalau umurnya panjang itu akan mengalami kemeriahan, banyak aktivitas, banyak kegiatan.
yang tadinya jalan digendong tidak bisa berjalan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu digendong, dipapah, lama kelamaan dituntun, lama kelamaan jalan sendiri, dan naik usia, yang tadinya dia digendong sekarang gendong, yang tadinya dituntun dia sekarang nuntun. Begitu juga makannya. Waktu kecil kita makan itu disuapi, dipaksa-paksa, minum juga dijejeli. Lama-kelamaan bisa minum sendiri, bisa makan sendiri, dan lama-kelamaan yang dulunya diminumin, disuapin, sekarang memberi minum dan nyuapin. Nah seperti itu. Yang tadinya lemah naik kuat, tapi nunakishu itu dalam bahasa Arab itu an-nuqsu fil marad ay ya'uda fi maradihi ba'da ifaqatihi. Nukes bagi orang sakit itu artinya apa? Sakit lagi setelah tadinya sembuh. Mari meriang maneh, namanya apa? Kumat, kambuh. Nah, nunakishu seperti itu gambarannya. Yang waktu lahir kita lemah, kemudian kita sembuh dari lemahnya, setelah tua lemah kembali. Kayak tadi itu. Tadinya disuapin, terus nyuapin, akhirnya disuapin lagi. Tadinya dituntun, kemudian nuntun, akhirnya dituntun lagi. Tadinya digendong, terus gendong, akhirnya digendong lagi. Itu bagi yang umurnya panjang. Ada yang tidak sempat ngalamin digendong dulu, walaupun ujung-ujungnya digotong juga. Dalam peristiwa ini Allah membuat statement, afala yaqilun, apa ora do mikir. Kan kita melihat ini semua. Siapa yang tidak pernah melihat ada orang tak gendong kemana-mana? Tahu semua, melihat semua, menyaksikan semua. Tapi apakah apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, bahkan kita rasakan dan kita alami juga kita pikirkan? Itu yang jarang. Ini pertanyaan ini buat manusia, Allah nggak nanya ke hewan. Memang hewan nggak pernah mikir, sebab tidak disiapkan pikiran, spare partnya tidak ada. Nah, Mbak Allah, ini mengingatkan kita juga ayat yang lain. Ya, kita lihat di surat yang lain. Kita rincikan supaya enak. Di dalam surah Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal aulad. Perwasira kabeh, ketahuilah. Ini yang bilang ini yang bikin kita hidup ya. Yang mengatakan ini yang bikin dunia Allah. Ketahuilah hai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia itu isinya apa? La'ibun, dolanan, ulin-ulinan. Apa sih la'ibun itu? La'ibun itu bermain dan ada sarananya. Mobil-mobilan itu laibun, panggal-panggalan itu laibun. Terus apa lagi?
Dokter-dokteran itu laibun. Jadi kalau namanya laibun itu walaupun punya suntikan tapi bukan suntikan beneran. Ada mobil bukan mobil beneran. Ada anak kecil yang jadi pengantin tapi bukan pengantin, itu mainan. Yang kedua, lahwun. Apa itu lahwun? Kalau lahwun itu obrol-obrol, ngerumpi, omong kosong, nggak ada alatnya, cangkem tok. Ini dunia kayak gitu tuh. Ngerumpi, topoan, nggak pakai alat. Yang ketiga, wazinatun, hiasan saja. Artinya apa? Seindah apapun perhiasan itu hanya sesuatu yang menempel, dilucuti. Watafakhurun, cuma bangga-banggaan. Tapi yang dibanggakan itu jane bukan dirinya. Al-fakhru bil ansab, aku turunnya anu bin anu al dudu kowe. Aku kan anak presiden, kamu bukan presiden. Aku turunan wali, kamu sendiri bukan wali kok. Omok tok kowe iki. Pamer-pameran. Buat takasurun. Nah ini, takasur itu artinya apa? Dari kata kasirun. Kasir itu banyak. Takasur wazannya tafaul, okeh-okehan. Berlomba banyak-banyakan. Apa? Fil amwali, di dalam harta benda, wal auladi, dan anak-anak. Baloba-loba. Berusaha supaya lebih banyak daripada yang lain. Tuh. Dunia tuh kayak gitu tuh, isinya itu doang. Mata kuliahnya di kehidupan tuh itu tok. Randon hidup tuh itu tok isinya. Manusia hidup ya itu isinya. Satu, dolanan. Dua, apa, ngerumpian, guneman. Tiga, sibuk menghias diri, hiasan. Kemudian pamer turunan, pamer jabatan, pamer kedudukan. Terus berlomba banyak-banyakan harta kekayaan. Nah ini, kalau punya apa aja punya lebih banyak dari yang lain, biasa saja. Tapi kata Allah apa? Iku kabeh kama sari ghaisin a'jabal kuffara nabatu. Yang namanya dunia itu sehebat sebanyak apapun tak ubahnya seperti bumi yang disirami hujan, kemudian tumbuh-tumbuhannya menggembirakan orang yang nanamnya. Kita tanam pohon, siram hujan, wah panen, seneng yang punya. Ning elingo. Ojo ketengkul karo senengmu tanduranmu iku. Apa? Tanam-tanaman yang menggembirakan kamu itu ujungnya apa? Summa yahiju, akhirnya mengering. Yang hijau airnya kering. Fatarahum sarra, kamu lihat dia menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian hancur lagi. Apapun yang kamu miliki, yang kamu tersiksa untuk mendapatkannya, ujung-ujungnya itu makanan yang enak, ujung-ujungnya ya jadi apa? Ya jadi tai, situ aja. Susah amat ngomong. Apa nilainya kotoran kita? Lalu Allah mengatakan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Nah, ini kebalikan dari dunia. Di akhirat itu ada pilihan siksa yang pedih
atau ampunan dan keriduan Allah, ada neraka, ada surga. Seharusnya orang beriman berpikir, dolananmu, omukmu, rebutanmu, pamermu, perlombaanmu cari harta benda dunia, hubungkan dengan ini. Oh iya aku ki mainan gitu. Kira-kira hubungannya dengan akhirat, nanti kalau masuk akhirat itu adzabun syadid atau maghfirah. Itu bukan soal kaya miskinnya, boleh kaya miskin boleh, tapi ngono, kaya atau miskin, hebat atau tidak hebat, tanya nanti di akhirat jadi apa. Nah lagi belum di akhirat juga kita harusnya kan merenung. Wa man nu'ammirhu nakkisu fil khalqi. Kita ulangi lagi tadi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami turunkan, kembalikan kondisinya. Lihat. Orang yang beriman dituntun oleh Allah supaya tahu diri lalu menyadari. Waktu kecil Allah atur. Dia belum punya akal anak itu. Yang punya akal, yang mikirin apa yang harus masuk di mulutnya, susu, minuman, sing waras akali, sing mikir. Disesuaikan antara hidangan dengan kondisi badannya. Akan dicela orang banyak kalau ada orang tua memberi makan orok umurnya setengah tahun suruh makan sambel, musmarah orang. Bukan kok sambal haram, tapi binisbah lil atfal itu zalim. Saya yakin kalau ada bayi kemudian diajak makan pakai sambal, nggak usah pakai sambal saja, pakai kan menggigit juga. 2 sendok saja. Kejang tuh bocah. Dan orang akan mengatakan orang tuanya ini orang goblok, pasti. Kalau nggak orang sinting. Karena yang diberikan makanannya bukan bagiannya, bukan jatahnya, tidak normal. Begitu naik usianya semakin remaja, kita makannya apa? Sambal kuat, rempeyek kuat, jagung aja yang digoreng maunya. Kasih jagung yang rebus, apa ini makan kok jagung kayak kapas begini. Untungnya saya kuat tuh. Sampai kedengaran letak-letuk, sambal 4 sendok kuat. Tapi makin tua berubah. Makanan yang ketika muda kita konsumsi membuat kita sehat, membuat kita gagah, berkeringat, begitu sudah tua turun kembali. Sambal sedikit mencret. Dikasih goreng jagung tersinggung. Jangkrik aku kon makan gini, oper kanan kiri. Orang lain suruh makan, aku udah nambah, dia masih di situ aja. Loh kok Pak, kok jagungnya yang dimakan, goblok kowe. Mosok makan jagung ini berubah. Hamba Allah, jangan bebani badanmu dengan beban yang tidak sesuai dengan umurmu. Oh, Ustaz Lukman waktu muda makan bakso aja 5 sendok sambalnya, jajal sekarang. Kasih pecak aja dicuci dulu ikannya. Itu Mbak Sarno. Wow, dulu sekintal itu dipikul tuh sama 5 orang. Sekarang mikul sekintal merempeyek. Sudah bukan waktunya. Dulu Muhammad Ali itu petinju yang sangat hebat, jatuhkan orang, banting orang. Tapi hari ini bawa badan pun sudah tidak kuat. Itu sadari kita semua akan mengalami barangkali. Jangan bebani barang kita dengan sesuatu yang bukan ukurannya. Nah, batin kita pun sama. Di usia-usia muda kuat kita.
marah, wah merah mukanya, kuat, batin muda, menghayal, kuat, rohani muda. Tapi begitu sudah 50-60 tahun ke atas, spare partnya sudah tua, jangan bebani dengan khayalan-khayalan. Ora kuat, stroke kowe. Nunakisu fil khalq afala yaqilun. Ora mikir ke. Nah itu. Nah kalau begitu berarti kita tidak selalu menyalahkan penyakit. Betul, jangan menyalahkan penyakit. Kok aku meloro terus? Bukan penyakitnya yang datang. Kamu yang salah ngatur hati. Wis tuwa tapi pikirannya kebangetan lagi golek bondo dunia. Ora kuat, percaya aja. Diperas otaknya untuk kecerdasan anak muda, tidak bisa. Makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu bersemangat bisnis dengan anak muda. Kalah cepat, kalah cerdas, dan tidak kuat mental kita. Geblak gue. Jangankan dapat duit yang ada pun habis buat berobat. Ayo, rasa-rasa ke. Artinya apa? Sekarang konsentrasinya sudah dibagi untuk anak cucu. Wes, persiapkan anak-anak supaya saat kita menjadi orang tua mereka bisa merawat kita, mau gendong kita. Bukan saat kita lemah malah mereka nyumpain biar cepat mati. Afala yaqilun. Ya kita mikir ya. Jangan bebani hati kita. Kan ada namanya itu makanan seblak ya, seblak tuh. Seblak kaget. Seblak itu apa? Nah cara Jawa itu seblak itu bukan. Seblak bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa itu apa? Artinya itu semantrap, kaget itu. Apa itu? Artiku kok anu ya? Anu teratapan. Nah itu teratap gitu, teratap, seblak itu gitu, seseblakan hati, teratapan. Ya iya seblakan. Kalau anak muda maka seblak seneng, wah asik gitu kan. Tapi orang tua maka seblak, ya geblak. Jangan ikut-ikutan makanan anak muda, wong bukan umurmu lagi. Dan jangan dibebani otakmu, hatimu, jiwamu dengan beban yang tidak cukup lagi kamu kuat menanggungnya. Itu anak muda yang boleh kayak gitu. Anak muda sedih masih kuat, orang tua sedih langsung meriang, diikuti oleh kesedihan fisiknya yang lain. Ya, yuk kita semua. Makanya saya mengajak teman-teman untuk membuat bisnis bareng, usaha bareng yang tidak menguras energi dan tidak menguras jiwa kita. Nah itu. Sadari aja. Nah ada olahraganya itu ya yang enteng-enteng. Ya waktu muda poli loncat-loncat kuat. Dan saya ki nyemes sepisan langsung 3 hari istirahat. Beriangi seminggu. Sadari. Jadi temua ya. Nah hamba yang dimuliakan. Pertanyaan Allah, afala yaqilun, apa ora do mikir, itu ke kita tujuannya. Yuk kita mikir. Berarti beban kita hari ini apa? Badan kita tidak bisa ngangkat barang yang berat. Ya yang enteng-enteng aja lah, ATM enteng. Yang enteng-enteng aja. Dan yang punya orang tua juga janji ke orang tua, bapakku dulu tuh mikul padi tuh 1 kintal. Besok mau datang sejak kon ngangkati. Jangan. Itu kan riwayat dulu, itu dulu karena yang enteng-enteng. Dulu naik motor gede, wah kuat. Sekarang karena getar mesinnya pada rontok, terus datang terus derdek apa? Motornya berhenti mesinnya, tapi mesin dia derdek terus jantungnya. Sudah bukan waktunya. Nah boleh melihatkan. Berarti sekarang kita harus berubah lagi kegiatannya seperti anak kecil lagi. Wes sadar kita. Udah terasa kan sekarang mulai ya?
Udah mulai terasa kan? Iya, dulu mah kayak Haji Mahal itu, waduh, naik haji buka baju petenteng begini, main debus tusuk besi. Beliau tuh nih termasuk pakar debus, nggak ada yang tahu aja ini. Debusnya udah level 4 ya, level akhir ini. Cuma nggak boleh sama saya, malu-maluin kiai kok debus. Itu dulu. Sekarang di samping mungkin badan kita sudah menjadi lemah, juga ditertawakan orang. Mosok kok kiai-kiai debusan ngono gitu. Buka gini. Begitu dibuka badannya kalau harus sterk. Ototnya gede. Sekarang buka ya balong tok pirang-pirang. Jatuh, janganlah. Wis jatah anak-anak, jatah anak. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, seharusnya sekarang kita sudah menyusun kalau olah ya olah jiwa. Olahraga yang ringan-ringan, tapi yang dinaikkan tuh olah jiwa. Olah jiwa. Disesuaikan. Jangan bebani badan kita dengan beban berat, jangan juga bebani hati kita dengan mimpi-mimpi dunia yang seperti itu. Kita gampang kegoda, ada bisnis anu ikut cah nom. Elingo. Nah, wis itu terataban gitu. Seblak tuh terataban istilah Jawanya. Sesebelakan, teratap gitu. Kita nyari duit misalnya, wah, anu kemarin dapat mobil ya, pengen juga. Dari 1000 orang yang dapat mobil paling juga 1. Kita paling jadi korban doang, jadi memble aja kan. Kurang itu. Carilah dunia secukupnya, cukup untuk mendampingi kita mengakhiri hidup ini, ya. Insya Allah sudah cukup rezeki yang ada. Rezeki yang ada nggak akan habis kalau kita makan. Punya piring 5 apa habis dimakan itu? Ya kalau kayak Mas Sugeng mungkin masih oke lah, kemarin sudah dapat mobil. Yang penting jiwanya jangan dibebani ya. Bekerja saja tapi jiwa jangan dibebani. Tapi orang kalau tidak dibebani jiwanya tuh kayaknya agak sulit ya. Kerja badannya, jiwanya ikut, santai aja. Yang boleh mengambil jiwa kita hanya Allah. Hati kita milik Allah. Sehingga apa? Nanti ketika tidak berhasil, ketika gagal, kita nggak stres, santai saja. Kayak orang mancing kan, santai aja duduk di situ. Gak usah pikiran kemana-mana. Tanya Ustaz Lukman. Di situ aja itikaf sampai subuh, tenang aja. Santai. Iya nggak ada ikan nggak apa-apa, wong bahagianya di situ. Nggak usah pakai hati. Orang mancing itu ngambekan, udah dibanting mulu tuh pancingnya kayak saya. Bu ikan nggak ada, tambah minggat wae. Berbahagialah dengan pekerjaanmu dan jangan disiksa dengan hasilmu. Lihat di depan itu, mancing. Udah ketahuan itu kan pagar. Dalamnya kebun kering, begitu hujan mancing juga. Namanya usaha kan. Tapi di samping usaha apa? Ada hobi. Kalau sudah hobi dinikmati, diem saja situ itikaf situ. Dari pagi sampai sore, dapatnya betok 2 biji udah girang banget tuh. Udah bahagia banget. Karena yang dirasakan bukan hasilnya betoknya, tapi tarikannya, Mas. Itu. Proses berusahanya itu loh. Jadi ridho dengan Allah. Jadi silakan bekerja tapi jangan bebani hatimu. Cukup bekerja sesuai perintah Allah, disesuaikan dengan kekuatan kita. Sebab kalau kita sudah tua terlalu berkhayal nanti kita tersiksa dan akhirnya kita menjadi sakit, nggak kuat juga. Jadi kebanyakan kita ini sakit gara-gara apa? Gara-gara pikirannya kebangetan kenceng marintunya ora kelingan piro umure. Dah, itu saja sekira. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Kemudian saya minta mulai bulan Januari semua pengamal munajat di Jabotabek hadir. Jamaahnya sunat, wajib imam-imamnya, wajib. Karena tentu banyak hal yang harus saya sampaikan, yang harus saya bicarakan secara pribadi dengan para imamnya, yang mungkin itu juga maslahat buat umat, buat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
كلهم لديك واجعل حسابي غير منحزم صبرا متى تدعه الأهوال ينهزمي بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم خير الخلق Wassallallahu wasallam barik alaihi. Hamba muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini, dan jangan lupa di panteng terus Pada Suka TV ya, Pada Suka yang benar ya, Pada Suka yang ada logo Pada Sukanya, karena ada satu lagi Pada Suka TV ya, menggunakan nama Pada Suka TV tapi bukan punya Pada Suka, tidak ada logo Pada Sukanya. Terus kita sebarkan supaya tambah manfaat dan barokah kita semuanya.